gue sedih, nggak, gue melihat miris, bukan sedih, gue miris lihat fans Milan. Lu dengan juara main gerusak-gerusuk gini kok lu happy gitu loh, walaupun setelah 11 tahun ya. Karena Milan yang gue kenal, itu nggak usah nunggu sampai hari terakhir juaranya. Milan yang gue kenal zaman siapa? Zaman ya, Kakak gitu, zaman Baresi sama Maldini. Iya, Ruud Gullit, Marco van Basten lah, Mbak. Coach, MU yang gue kenal, Coach ya. Itu peringkat 1, Coach. Treble, bukan peringkat 6. Bukan peringkat 6. Itu yang gue kenal gitu. Jadi nggak bisa bilang yang lo kenal gitu. Lu bisa dong. Menurut gue sih merasa Madrid nanti tactical masterclass dari Ancelotti ada. Tactical masterclass dari Ancelotti. Gue lihat waktu match berapa lawan City atau lawan siapa ya, itu dia bener-bener merubah taktiknya menjadi 4 times loh dalam 90 menit. Ini orang udah stres, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Bentar. Ada pelatih cuma punya 1 taktik, miskin taktik katanya kan. Ini pelatih mengubah 4 kali taktiknya dalam 1 pertandingan. Dikatain juga. Bentar, lu ternyata levelnya kardus juga. Jadi ternyata selama ini dia itu nggak paham istilah kayak taktik itu apa. Selamat berjumpa kembali di The Pangeran and Justin Show di Regista. Gue bahagia sih pada hari ini ya, karena lo bayangin kondisinya kemarin. Gue tuh dari Bangkok, Coach, weekend. Yeah. Jadi pada saat kick off jam 10 WIB itu gue nggak nonton. Gue dalam perjalanan, sebelah gue tuh orang Itali. Dia sih bukan fans Inter, bukan fans Milan ya. Dia fans Verona deh. Jadi dia cuman komentar, Milan, bla bla, ngomongin bola sepanjang flight. Nyampe, landing, Soekarno-Hatta, langsung dong gue buka HP kan. 01 nih, feel anjing gue bilang. Lagi nunggu keluar kan, lagi nunggu keluar, mau ngambil tas, gue lihat lagi, 02, bangsat gitu kan. 02, keluarlah gue dari pesawat kan, gue udah pikiran udah berkecamuk nih kan. Males banget nih kan denger orang-orang belagu pada Jumawa gitu. Gue keluar dari pesawat, tiba-tiba 3-2, Coach. Jadi ya 5 menit. Iya. Gue rasa lo happy karena Liga selesai. Karena memang 2 bulan terakhir ini penderitaan buat fans MU. Untuk ngelihat, ya gue bisa kebayang gitu loh. Kalau gue fans MU ngelihat tim gue, gila tahun lalu runner up dapat suntikan 3 pemain, dapat mainnya kayak bengkoang gitu kan, nggak make sense. Sampai lo tau nggak? Gue bikin preview kan almost every week gue bikin preview match yang penting-penting dan tiap kali MU, nggak 2 bulan terakhir lah, gue itu nggak bahas MU. Karena gue nggak tahu apa yang gue harus ngomongin. Setiap minggu performanya itu berbeda. Siapa yang hancur, siapa... I really don't know harus ngomong apa dengan MU ini. Jadi untuk gue, fans yang paling bahagia dengan Liga selesai ya fans MU. Biar mereka dengan Erik ten Hag kan, punya prospek impian yang lebih indah. Kemarin keren banget, Ten Hag udah ngomong kan. Iya, sekarang memang eranya Liverpool sama Man City, tapi namanya dominasi era itu akan segera berakhir. Wah, mantep banget ya, Erik ten Hag, keren sih. Gue ntar bikin satu video tentang Ten Hag yang banyak orang nggak tahu. Jadi, kan nih gue bilang sama lo ya, wherever I go, Pange, wherever I go, selalu ditanya soal MU. Bener-bener wherever I go, orang datang, coach foto, ya, mau di ujung toko, di luar, di jalan, tukang rokok, pompa bensin, supermarket. Selalu yang ditanya MU. Dan semua yang, semua orang yang bertanya, gue kasih jawaban, gak ada yang percaya. Gue bilang, MU gak butuh waktu banyak. 3-6 bulan, mereka, gue gak bilang juara ya, tapi mereka bisa mengikuti lah Liverpool sama City. Kagak ada satu fans MU yang percaya gue ngomong gitu. Gue percaya. Lo dalam 3-6 bulan dalam 3-6 bulan akan berubah tapi belum juara?
Enggak, kalau juara agak sulit ya, karena dua tim ini kan udah cukup stabil, tapi bisa mengikuti. Enggak kayak Chelsea kan ketinggalan 15 poin, itu bener-bener nggak bisa ngikutin. Gue lihat MU bisa ngikutin sampai akhir-akhir musim lah. Kemarin juga kalau lo lihat di satu sisi Man City lawan Villa, lalu Liverpool lawan Wolves kan. Dan itu satu-satu kan lama banget ya. Iya. Sampai akhirnya Mo Salah ngegolin. Terus lo lihat video yang ada ini nggak sih? Ada hoax di Anfield itu. Yang apa? Jadi pas udah 2-1 nih, tiba-tiba ada yang nyebarin gosip di stadion bahwa di Man City itu 3-3 skornya. Enggak tahu. Terus itu tiba-tiba tuh penonton gitu di speaker. Enggak. Ya beredar aja gitu, rumor warga gitu kan. Antar supporter 3-3 langsung. Ya. Tiba-tiba tuh terdengar wah gitu kan ya. Itu memang cerminan bagaimana hoax beredar di internet tuh kayak gitu kan. dan pada akhirnya kan enggak. Cuman gue sih mengakui ya. Gue kemarin ngobrol sama adalah salah satu residen fans Liverpool di kantor kita gitu kan. Yeah. Gue bilang bahwa gue nih merasa fans Liverpool yang musim ini itu Liverpool yang paling bagus. Bahkan lebih bagus daripada pas mereka juara menurut gue. Dan gue seneng. Kenapa? Karena even nih Liverpool mainnya udah bagus banget. Pemainnya oke-oke banget gitu. Tetap nggak juara Liga gara-gara Man City. Dan poinnya Liverpool berapa? 9 berapa? 9-2 nggak juara sih gokil sih ya Bang Coach ya. Iya. Ya, cuman gue mendengar, ya namanya kan ini ya versi Liverpool apalagi yang orang-orang akamsi itu come up dengan berbagai ide brilian lah. Dia bilang kalau misalnya perbedaan poinnya sama yang juara cuma beda 1, beda 2, itu harusnya playoff aja gitu. Karena masa kita kagak juara cuma gara-gara beda 1 poin gitu. Ya mungkin nggak belajar matematik bahwa yang poin yang lebih gede itu mau beda 1, beda setengah juga lebih gede gitu. Sebelum lu lanjut, gue tanya lu satu. Kayak Liverpool ini ya kan nggak juara. Tapi menurut lu prestasinya Liverpool musim ini luar biasa nggak? Menurut gue iya. Menurut kan? Makanya gue bilang karena ini adalah mungkin salah satu tim Liverpool paling bagus yang pernah gue lihat ya. Dan mereka nggak juara gitu. Itu menurut gue such a relief sih. Iya, agree. Dan apakah mereka punya kualitas yang cukup untuk quadruple gitu misalnya? Menurut gue sih bisa. Iya. Gitu. Dan orang itu kan hanya menilai kalau lu nggak dapat trofi lu jelek. Nah, pemikiran ini pengen gue cuci otaknya dari kardus biar bisa jadi domba gitu. That is so stupid. Dan akhirnya Mourinho itu mengeluarkan satu statement yang dia benar-benar top banget. Dalam hidup dia ya cuma satu statement. Dia bilang, orang kalau bahas bola dengan data, itu nggak ngerti bola. I agree with him. Kali ini gue setuju banget sama Mourinho. Nah, kalau yang ngomong gitu pelatih bola gue maklum. Kalau yang ngomong YouTuber ya ntar dulu. Lo kan gue mengutip Mourinho. Iya. Mourinho ya. Gitu. Coach yang nge-coach. By the way, kan lo salah akhirnya lo bahwa yang juara Milan kan akhirnya kan kemarin. Iya, gue salah. Oh, iya. Lo lihat video Zlatan nggak? Lihat nggak lo? Yang dia di dalam ruang gantinya Milan. Yang dia balikin meja kayak keren sih. Enggak, gue sih orang bilang keren ya pasti fansnya keren ya. Lu 11 tahun diinjek-injek tiba-tiba lu juara. Pasti orang yang bilang keren. Justru gue bilang nih sikap fans Milan itu agak menyedihkan. Serius, gue sedih. Nggak, gue melihat miris, bukan sedih. Gue miris lihat fans Milan. Lu dengan juara main gerusak-gerusuk gini kok lu happy gitu loh. Walaupun setelah 11 tahun ya. Karena Milan yang gue kenal, itu nggak usah nunggu sampai hari terakhir juaranya. Milan yang gue kenal zaman siapa? Zaman Kakak gitu, zaman Baresi sama Maldini. Iya, Ruud Gullit, Marco van Basten lah, Mbak. Coach, MU yang gue kenal, Coach ya. Itu peringkat 1 kok. Treble, bukan peringkat 6. Bukan peringkat 6. Itu yang gue kenal gitu. Jadi nggak bisa lu bilang yang lo kenal gitu. Lu bisa dong. Lu kalau punya standar dan ini berlaku untuk semua klub yang seperti gue bilang. Wenger dipecat karena rank 4. Kok lu sekarang masih banyak fans Arteta yang happy dengan enggak. Rank 4 itu dan apalagi rank 5, ngerti nggak? Dan Milan juga. Milan itu klub besar. Lu nggak boleh puas dengan main gerusak-gerusuk jadi juara.
Lu harusnya main luar biasa, mendominasi, create banyak peluang. 2 bulan sebelum liga selesai lu udah juara. Kasarnya begitulah. Maka dari itu, ya elah kasihan amat lu, standarnya rendah banget, ngerti nggak? Milan zaman sekarang. Karena Milan yang, dan lu kenal juga, adalah Milan yang mendominasi Serie A dan juga di Eropa. Tapi Milan itu kayak udah jauh banget. Sekarang pokoknya yang penting untuk mereka juara. Setelah 11 tahun main ancur-ancuran, gerusak-gerusuk. Bahkan pemain yang nggak bisa ngelewatin tiang listrik aja dipuji-puji. Yang nggak bisa lewatin tiang listrik siapa, Coach? Ya Leao lah, siapa lagi. Oh, okay. Dipuji-puji ya, I mean, gue aduh kasihan banget lu semua pada ya selalu lah. Gue seneng si coaching ngomongin Milan karena ini mendiversifikasi masa atau nggak lo, biar nggak cuma fans Premier League doang kan komentar betul. kan. Fans Milan tuh udah ngamuk-ngamuk di kolom komen nih. Iya. Gue tahu dan I really don't care karena pentolannya Milan temen gue semua. Milanisti Indonesia. Apakah dia ngomong hal yang sama juga nih orang-orang Milanisti? Milan yang gue kenal dulu. Itu argumen yang baru. Gue tidak pernah mendengar argumen seperti itu sebelumnya. Itu kayak Nggak. What I try to say, orang itu dengan gampangnya merendahkan standarnya dengan sikon sekarang. Makanya lu nggak boleh puas. Juara. Lu tidak boleh puas. Gue setuju sama lu. MU nggak layak berada di rank 6. 5-4 nggak. MU itu harus sampai detik terakhir bersaing untuk jadi juara. Bukan pasti juara atau tidak. Ngerti nggak? Nah ini... kalau lu baca di Twitter, lu nggak balas tapi lu sering baca. Banyak sekali fans MU kalau seandainya masuk Champions League itu luar biasa. Nah, 2 bulan atau sebulan terakhir kan mereka nggak ada harapan lagi. Dalam hati gue, come on man, MU harus bersaing untuk Champions League, itu bukan MU. MU yang kita kenal adalah MU yang bersaing untuk rank 1. Dan standar itu nggak boleh diturunkan. Sama juga dengan Arsenal. Kalau Liverpool kan 30 tahun nggak juara. Baru sekali juara. Jadi masih ngerti lah. Karena terakhir juara, gue nggak ngerti zaman siapa itu. Terakhir kali juara lo masih panjang rambutnya sih. Kayaknya, iya. Ya bener-bener. That's why kalau 30 tahun nggak juara, sekali juara dan sekarang lagi golden era lah. Itu gue... masih bisa terima lah. Kalau terakhir kali juara, Coach Jason ke supermarket tuh, di lorong gel rambutnya masih berhenti ngeliatin gitu kan. Yang mana nih? Kalau sekarang kan lewat aja udah. tapi itu ya gini, itu menurut gue argumen yang gue belum pernah dengar sebelumnya sih. Sama kayak Calhanoglu ditanya, kok lo pindah ke Inter, ya, Milan yang gue kenal nggak juara katanya gitu kan. Next. Selain kabar Man City juara, Milan juara, juga yang kemarin mewarnai weekend tuh adalah soal Kylian Mbappe yang stay di PSG. Lalu dia diberikan authority yang gede banget kan. Tapi benar nggak sih itu? Benar. Atau itu hanya gosip dari media-media yang sirik, yang nyebarkan gosip, diambil alih oleh media. Sama kayak hoaxnya Mino Raiola meninggal. Sampai La Gazzetta keluar loh. Padahal itu hoax. Nah ini yang gue agak takut dengan media. Sebuah media keluar bahwa dia bisa tunjuk pelatih, tunjuk dirtek, tunjuk pemain yang mau dibeli. Gue masih pertanyakan apakah iya PSG serendah itu. Sebenarnya sih bukan nunjuk ya, tapi pasti minta consideration gitu. Jadi diajakin ngobrol, minta approval lah. Ini hal yang sebenarnya nggak asing kalau di olahraga Amerika ya. Di basket misalnya. Kalau LeBron James itu kayak gitu tuh posisi ya kan. Jadi dia tuh timnya itu consulting sama dia, kalau pelatih kita ini gimana. Dan dia sangat besar pengaruhnya kalau pelatih bakal dipecat atau enggak gitu. Mempertimbangkan bahwa harusnya Mbappe ini pindah ke Spanyol misalnya. Dan ternyata nggak jadi. Buat gue memang concession yang dikasih sama PSG gede banget pasti ke dia. Dan lebih dari sekedar duit ya. Lebih dari sekedar duit. Dan pasti dia pengennya biar si Mbappe ini biar nyaman itu apa yang dia butuhkan kan. Kira-kira gitu sih coach. Menurut gue sih masuk akal banget sebenarnya itu untuk dilakukan. Gue nggak setuju. Karena pada saat seandainya dia tunjuk seorang pelatih atau pemain ternyata nggak jalan dan pelatih itu ujung-ujung nggak dipecat atau dipecat masa dia juga ikut dikonsultasikan. Gue bilang nggak boleh sebuah klub besar ya itu tergantung oleh 1, 2, 3 orang. Ibarat kayak pabrik lah. Lu punya pabrik besar, kepala produksi lu meninggal, masa lu nggak berproduksi lagi? Ya kan? Karena sistem yang berjalan kan.
Nah, di PSG, kalau PSG mau jadi besar, ya harusnya sistemnya berjalan. Sekarang yang gue lihat, Mbappe ini lebih besar daripada klub. Ya Dan memang itu nggak- faktanya demikian sih menurut gue. It should not be like that. Karena gue tidak lihat Real Madrid, Barcelona, bahkan MU, Munchen, Juve, klub-klub besar, Liverpool, ada sistem seperti ini, di mana pemain lebih besar mendapatkan privilege jauh lebih besar daripada itu. Sekarang kita... Ini memang sistem yang nggak lazim memang nggak lazim sistemnya sama sekali sih. Dan kalau menurut gue kalau dari sudut pandangnya ini ya, dari sudut pandangnya PSG, Ya. sekarang dia bintang paling gedenya kan ya Mbappe sama Neymar. Neymar umurnya udah 30. Memang superstar juga. Ya. Cuman untuk berpikir jangka panjang gitu, ya paling 2-3 tahun lagi lah dia ada di puncak Neymar kan. Mbappe umur 23. Betul. Jadi ada kepentingan bagi PSG membuat Mbappe ini stay selama mungkin. Kalau harus memberikan concession power atau authority sedikit ke dia, gue rasa sih PSG memang dalam posisi untuk memberikan itu gitu. Kalau nggak alternatifnya apa? Nggak sebenarnya oke. Contoh. Misalnya Mbappe cabut. Berarti kan PSG dalam posisi oke, gue harus nyari pemain baru dong. Ya. Siapa pemainnya? Karena Haaland udah cabut ke Man City. Nggak ada pemainnya gitu. Kecuali PSG merasa, ini back keren banget nih. Siapa namanya? Harry Maguire. Kan nggak mungkin gitu kan. Nggak. Gue nggak begitu setuju karena kalau PSG menunjuk pelatih yang benar, dirtek yang benar, manajemen yang benar, dia bisa bentuk tim hebat tanpa tergantung oleh satu pemain. Betul. Cuman yang akan jadi wajahnya klubnya itu kan pemainnya. Iya. Itu yang dibutuhkan sama PSG kan. Makanya wajahnya itu adalah Kylian Mbappe. Oke. I can accept that. Cuman sekarang yang jadi masalah kan sejauh mana lu mau bisa memberikan konsesi itu. Nah, makanya posisi Mbappe bilang, oke, kalau gue mau stay, selain duit, gue butuh ini gitu. PSG tidak berada dalam posisi di mana mereka bisa hard negotiating. Karena nggak ada alternatif ya gitu. Siapa coba? Taruhlah Mbappe cabut ke Madrid gitu misalnya, siapa coba? Penggantinya memang nggak ada. Cuman kalau seandainya Mbappe cabut, bukan berarti PSG ini kehilangan segalanya kan nggak. There is many ways to Rome kan. Jadi masih banyak cara yang bisa membuat PSG punya identitas kembali kan. Nah ini yang maksud gue. Kok lu mau sampai sejauh itu? Gue yakin klub-klub besar tidak akan melakukan itu. Mungkin ini adalah klub yang punya duit tapi ingin menjadi besar. Belum besar. Memang. Kalau dalam hal itu kita bisa sepakat sih. Parameter itulah yang mereka terapkan. Benar. Nah, dan kalau lo lihat Mbappe ini akhirnya kan yang mencak-mencak lucu sih. Karena yang mencak-mencak itu bukan Real Madrid sebenarnya, tapi La Liga kan. Iya. Dan si Javier Tebas itu kan paling anti sama klub-klub OKB ini kan, sampai bikin surat keterangan, surat pernyataan resmi dengan kop surat ya La Liga. Ini tuh gue nggak pernah lihat ini kejadian sebelumnya sih. Iya. Di Liga dan manapun. Bahkan kasus Neymar itu kan juga big question mark. Kok bisa pemain buy out dirinya sendiri dengan klausul 300 juta tapi dia nggak pernah protes. Kenapa dia sekarang protes? Dia protes dulu. Tebas Protes Tebas kan. Oh dia tetap protes. Protes. Setahu gue enggak loh. Dia tuh anti sama OKB basically. Dia PSG, Real Madrid Man City itu dia anti banget, anti banget. Nah, Real Madrid kan berarti butuh ini ya, butuh plan alternatif nih karena nggak jadi ngedatengin Mbappe. Menurut lo emang seberapa butuh sih sebenarnya si Madrid ini sama Mbappe? Apakah butuh secara skills kualitas, secara kecocokan sama taktik, atau memang butuh untuk alat marketing aja karena memang Madrid kan sukanya pemain bintang gitu? Ya kalau lu lihat rezim di bawah Perez, pelatih yang dia ambil itu bukan pelatih hebat, makanya si Ancelotti diambil cocok. Tapi dia bukan pelatih hebat tuh sih? Enggak lah, jauh lah. 3 gelar Champions itu bukan pelatih hebat? Enggak lah, lu jangan kardus cuman parameter adalah trofi. Kembali lagi kalau kita tahu Perez ya dia selalu mengambil pemain hebat, terutama dari sisi komersial dimanfaatkan. Ya first part itu kan Los Galacticos, Roberto Carlos, Beckham dan lain-lain. Berapa Champions League yang dulu dimenangkan? Sama mereka 0,0. Satu lah. 0. Del Bosque sekali Enggak, juara. bukan Del Bosque, Los Galacticos itu nggak ada. Nggak ada. Ronaldo gendut sendiri yang bilang
Dulu the real Ronaldo ya. The real Ronaldo. Coach, salah istilah coach. Apa? Bukan Ronaldo gendut. Ronaldo body positivity. No. The real Ronaldo. Jadi intinya apa namanya? Emang tujuannya adalah mengambil pemain-pemain bintang. Tapi karena COVID lama 2-3 tahun di mana Madrid ya lumayan kena juga. Jadi dia nggak bisa beli benar-benar pemain hebat. Cuman tujuannya itu membeli pemain bintang, pelatih biasa ngandelin skill, udah yang penting lu juara. Jadi lo kenapa sih masih anti aja sama Ancelotti? Gue nggak gitu? anti. Nggak, kan lo bilang dia miskin taktik. Sebenarnya parameter miskin taktik itu apa, coach? Parameter miskin taktik itu kalau seorang pelatih tidak bisa memanfaatkan kualitas pemain, tidak bisa mempersembahkan sebuah permainan yang indah, tapi lebih mengandalkan skill individu. Oke? Cuman ada yang bikin gue lebih sebel daripada orang sekedar miskin taktik, yaitu orang yang miskin ilmu. Oke? Paham, Dus? Biar lu nggak jadi orang yang miskin ilmu, mending lu ikutan nih di Tokopedia Academy. Nah, banyak ilmu di bidang teknologi yang bisa lu dapat dan berguna untuk hidup lu. Kunjungi academy.tokopedia.com dan jadilah talenta digital terbaik. Nah, salah satu hal yang bisa lo dapatkan, di Tokopedia Academy adalah kemampuan untuk membaca adlib. Yang mana kita bisa melihat progresnya dari minggu lalu ke minggu sekarang ada perkembangan. Final Champions League di weekend nanti antara salah dua tim yang paling banyak juara Champions, juara Eropa. Real Madrid 13 kali menjadi juara, sama Liverpool 6 kali menjadi juara, dan ketemu lagi mereka. Ini adalah ulangan di partai final tahun 2018 ya. Waktu Karius. Ya. Ya, ada Karius final. Ya. Karius apa kabar by the way sekarang ya? Masih di Liverpool. Loan tapi dia ya? Enggak, sekarang balik lagi. Oh, balik lagi. Ya. Gue sempet di loan terus gak ada yang mau nge-loan lagi, makanya balik lagi. Ngabisin kontrak. Ini kalau jadi dia kan ganteng sebenarnya Karius ya, dia bisa memikirkan karir di bidang lain sebenarnya harusnya. Cuman anyway, Real Madrid sebagai juara di Spanyol, Liverpool peringkat 2 di Eropa, dan Mo Salah ini kan kelihatannya udah gedek banget kan, karena pas di final 2018 tuh dia cedera kan, habis di UFC sama Sergio Ramos waktu itu. Sekarang Sergio Ramos udah nggak ada, dan Salah bilang, this is the right moment. Kita bisa revenge, kita bisa balas dendam. Dan melihat udah 2 final di Cup Competition musim ini, Liverpool dua-duanya menang, walaupun menang penalti ya. Tapi dan Liverpool tuh diunggulkan, coach. Di betting odds tuh diunggulkan. Slightly ya? Iya. Iya, gue setuju. Gue juga mengunggulkan, terutama dari faktor pelatih Klopp. Cuman kembali lagi, gue sama sekali nggak bilang kalau si Madrid ini nggak bakal menang ya atau apa. Cuman kalau kita lihat lawan Chelsea, lawan PSG, lawan City, bahkan pun di leg pertama mereka selalu kesulitan. Bahkan di leg kedua leg pertama lawan Chelsea mereka unggul, tapi di leg kedua ketinggalan 3-0 dulu. Jadi ini tim bukan tanpa kekurangan, ini tim bukan tanpa tidak bisa kalah atau apa. Kan Karius itu kan hanya ngelihat, masuk ke final. Dia tuh lagi baik-baik kan, nggak ada ini tuh. Mereka nih antang-antang aja gitu di sini kan, nggak ngomong, nggak ada salah apa-apa, tiba-tiba dibawa-bawa gitu Karius kan. Jadi kalau gue nggak peduli siapa yang masuk final dan siapa yang menang, tapi gue lihat permainan, dan gue lihat banyak sekali celah yang bisa dimanfaatkan dari Real Madrid. Tapi juga mereka punya pemain yang tidak dimiliki oleh klub lain, yaitu Benzema dan Modric yang butuh 1/100 peluang untuk bisa cetak gol. Jadi kedua tim ini ada plus minusnya lah. Cuman secara overall as a team, gue bilang Liverpool lebih kompak. Iya, tapi Madrid nih kalau main di finalnya ada magic-magicnya gitu. Iya. Apalagi main di final Champions League ya, itu benar-benar ada magic. Dan sebenarnya secara squad Madrid
itu kan sebenarnya B aja ya. B aja loh menurut gue ya. Menurut gue tuh biasa aja. Bahkan pemain-pemain yang dianggap bintang itu jarang main. Nah, Hazard jarang main kan, Gareth Bale nggak main gitu kan. Tapi yang betul-betul ya Karim Benzema kan calon Ballon d'Or ya. Kalau menurut gue nih, calon Ballon d'Or. Dan pemain supporting systemnya dia selain Benzema sama Modric gitu, lo ngomongin Vinicius Junior misalnya. Itu kan sangat-sangat influensial banget yang ada di Madrid. Dan ketika lo mengkombinasikan ini dengan pelatih yang sudah 3 kali juara Champions League bernama Don Carlo Ancelotti, ya ini formula yang sebenarnya nggak bisa dianggap remeh juga kan? Enggak, gue nggak setuju. Karena kalau kita lihat, karena kalau kita lihat, lu geser faktor Ancelotti dulu. Lu lihat pemain-pemain penting yang ada di Madrid itu adalah pemain yang sudah menang 3 kali Champions League. Jadi mau Ancelotti, mau Febri yang latih pun sebelum Ancelotti masuk nggak masuk final kan? Ya, kali kan pasang Zidane. Iya, tapi dengan di bawah Zidane kan ini pemain yang lagi on fire lah. Benzema, Modric, Kroos, Casemiro, Nacho, Carvajal, Marcelo. Hanya Marcelo yang nggak jadi pemain inti, yang lain kan main semua. Jadi setengah itu sudah mengalami memenangkan Champions League. Mereka sudah punya mental. Itu plus poin mereka dibanding Liverpool. Liverpool juga yang juara 2019 sama orang-orangnya. Iya, sekali doang kan. Dan mereka secara permainan, secara mental permainan itu lebih kompak. Cuman kalau kita lihat kualitas sisi strategi yang diterapkan Ancelotti, ya gue jauh unggulkan Klopp. Menurut gue sih merasa Madrid nanti tactical masterclass dari Ancelotti ada. Tactical masterclass dari Ancelotti. Gue lihat waktu match berapa lawan City atau lawan siapa ya, itu dia benar-benar merubah taktiknya menjadi 4 times dalam 90 menit. Ini orang udah stres, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Bentar. Ada pelatih cuma punya 1 taktik, miskin taktik katanya kan. Ini pelatih mengubah 4 kali taktiknya dalam 1 pertandingan. Dikatain juga. Bentar, lu ternyata levelnya kardus juga. Jadi ternyata selama ini dia itu nggak paham istilah kayak taktik itu apa. Jadi kalau lu menganggap kayak taktik hanya menggantikan, nggak usah Ancelotti, nggak usah. Lu aja ngelatih juga bisa. Tiap 10 menit, 15 menit ganti taktik. Oh iya, biar gue kelihatan kayak taktik. Ngerti nggak? Emangnya Ancelotti lagi mikir kan di pinggir lapangan? Kan dia tuh paling demen kayak gini kan, diem. Gue harus ngapain nih biar gue nggak dikatain sama Coach Justin di Indonesia gitu kan. Jadi kalau orang berpikir hanya merubah pemain, merubah sistem itu kayak taktik, ya ternyata kalian nggak pernah nonton Just Talk gitu loh. Kalau orang yang nonton Just Talk itu paham, pelatih yang hebat adalah menerapkan strategi di mana bisa dimanfaatkan oleh para pemainnya. Kalau lu menggantikan 4 sistem dalam 90 menit, lu namanya stres. Lu udah nggak tahu apa yang harus lu lakukan. Jadi, dan gue suka lu bahas soal ini, karena biar fans kardus, fans lu itu yang di Twitter yang bawelnya minta ampun, paham bahwa kayak taktik itu bukan berarti kalau lu ganti strategi 10 kali dalam 90 menit terus lu kayak taktik. That is stupid. Kalau lu main di Madrid, lu nggak tahu apa yang harus lu lakukan dari awal. Lu ganti-ganti 3-4 kali dalam 90 menit. Lu stres. Artinya justru menunjukkan lu itu nggak bisa apa-apa. Hal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh Klopp atau Pep atau pelatih besar. Paling sekali. 2 tactical yang berbeda. Cuman pada saat mereka melakukan pergantian tactical, itu akan lebih efektif. Itulah artinya kayak taktik. Bukan cuma ganti line up. Klopp itu kan cuma 2 taktiknya. Menurutku cuma 2 taktiknya. Yang pertama, yang sering dia mainin di awal pertandingan. Yang kedua, Eddie Fox ini kan. udah gitu doang, taktik kan gitu doang. Gak ada yang lain di taktiknya. Buat apa, emang Klopp sama Pep jarang merubah taktiknya. Nggak perlu juga. Mereka dengan taktik itu menguasai kok. Buat apa mereka ganti taktik? Tapi sekali-sekali memang ada perubahan yang kecil lah. That's why sekarang klub yang didewa-dewakan oleh fans yang seolah klub terbaik di seluruh universe,
yang namanya Real Madrid. Itu gue juga nggak setuju sih coach. Kalau Real Madrid nggak. MU itu sebenarnya. Kok bisa mereka bilang Ancelotti kayak taktik? Wong jelas-jelas kalau lu lihat lawan PSG first leg, lawan Chelsea second leg, lawan City first leg, itu amburadul mainnya dan dia tetap melakukan kesalahan yang sama. Jadi sekali lagi ya Dus, kayak taktik itu bukan hanya merubah sistem atau merubah pemain, paham? Dus. Menurut lo, kalau gue nggak tahu apakah si Thiago bakal absen siapa sih? Thiago, Fabinho ya? Fabinho katanya akan fit. Yang gue denger sih Thiago doang. Gue kemarin juga dapat kabar katanya Thiago bakal main juga. Kita nggak tahu lah. Cuman menurut gue kehilangan salah satunya aja menurut gue sih akan ngubah ya, karena Thiago itu one of the best midfielders sekarang in the world ya. Dia bener-bener mendikte tempo, itu jago banget menurut gue. Fabinho juga solid banget gitu. Dan kalau salah satu aja, apalagi dua-duanya nggak main, ya menurut gue sih jadi terpukul ya menurut gue Liverpool coach. Ya disitulah kita akan lihat sehebat apa Klopp bisa melawan midfielder yang diisi oleh Casemiro, Kroos sama Modric, ditambah kemungkinan Valverde yang dipasang di sayap kanan tapi ujungnya turun ke bawah. Nah kita lihat bagaimana Klopp bisa memanfaatkan lini tengahnya Real Madrid. Tapi gue setuju kalau seandainya di atas kertas ya nggak ada Fabinho, nggak ada Thiago itu berkurang harusnya. Nah, nanti kan ini jadi match revenge-nya Salah ya. Tapi Salah kan kemarin jadi top skor di Premier League. Ya. Bersama dengan atlet yang pindah dari olahraga sebelah ya. Atlet badminton juga jadi top skor kemarin, Son Heung-min. Dan bedanya, Son itu nggak ada penalti coach sama sekali. Iya. Jadi dan bedanya juga 80% dari counter. Salah enggak. Terus kenapa? Memangnya kenapa? Enggak apa-apa. That's why Son itu nggak pernah diincar oleh klub lain. Karena kalau klub besar biasanya ya, bukan yang rank 6 itu, tapi klub besar itu biasanya lawannya itu yang parkir bis. Kalau ini enggak, klubnya Son dia yang parkir bis. Jadi dia dapat banyak space. Makanya orang kan pertanyakan, kenapa Son nggak pernah diincar oleh klub-klub besar? Ya karena itu. Diincar lah. Dari mana diincar lah, nggak bisa aja bayar. Emang mau mereka dealing sama Daniel Levy? Nggak bakal mau. Mana ada yang ngincer? Gosip aja nggak pernah, nge. Ya emang dia happy aja jadi ada di ayam sayur, nggak menang apa-apa. Happy lah dia deket sama fans kan. Ya emang di klub lain nggak bisa deket. Iya, yang gini-gini kan faktor yang cuma bisa tumbuh itu kalau lo udah lama di sana gitu. Jadi menurut gue sih keren sih Son Heung-min ya. Jarang ada pemain bisa jago main bola sama main badminton menurut kata coach. Jarang. Bisa ada dua olahraga bersama. Enggak sih, gue rasa dia lebih akan dapat banyak trofi kalau main badminton. Bukan main bola. Gue kemarin mikir gitu kan pas Piala Thomas gitu. Tapi sayangnya kalah kan Indonesia kemarin ya. Kita bisa bilang India mending main kriket aja gitu kan. Tapi ternyata mereka bisa di olahraga juga kan. Oke. After 80 years. Iya. Ya udah segitu aja. Lo menggulkan Madrid apa Liverpool? Liverpool dong. Kalau gue sih nggak usah ditanya. Gue nggak peduli siapa yang juara sebenarnya. Yang gue peduli itu siapa yang nggak juara. Itu yang gue peduli itu sebenarnya. Enggak kalau gue sih enggak. Gue orang bilang gue anti Madrid, enggak. Kalau seandainya Madrid benar-benar mendominasi, main bagus, layak menang ya nggak ada masalah juga. Cuman kalau ditanya sekarang preview sebelum bola ditendang, ya gue bilang Liverpool slightly. Cuman gue setuju sama lu, kalau Thiago sama Fabinho nggak ada, wah berat juga itu. Oke, kita sekarang masuk ke kardus domba dan Culture of the Week. Oke, kita akan mulai yang pertama dengan kardus of the week. Ini ada orang ngebales ke Dr. Tirta ya, Cipeng. Dari 9-0 Mas, musim ini kita 2 piala. Bla 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 bla, trofi bola gelar MU bla bla bla. Terus Khairul Anam ini ngebales, "Yah, nggak juara yah." Yah, 2 kali ya. Ya nggak juara bedanya apa? Sama peringkat 6 apa ya, Dok? Nah, ini menurut gue sama ya. Ini pelajaran nggak lulus pelajaran aritmatika dasar ini.
Bedanya peringkat 2 sama peringkat 6 apa ya? Beda. Peringkat 6 nggak masuk Champions League bahkan kan. Dan cuma masuk Europa League kemarin gara-gara West Ham kalah. Nggak tahu, bego sih ini orang menurut gue. Sampai nggak mau dibelain anjing. Nggak bisa dibelain lah. Maksud gue nggak bisa dibelain lah. Ini gimana cara belain nih gue? Dan fans MU banyak yang kayak gitu. Nggak juara ya, bedanya peringkat 6. Peringkat 2 sama peringkat 6 bedanya apa ya, Dok? Si Cipeng Dan yang bikin gue bilang sama Tirta dibalas pula gitu. Enggak, iya. Kalau gue jadi Cipeng mah gue kasih resep buat ke dokter mata atau enggak buat referensi. Iya kan? Ngapain lu? Iya. Ngapain lu ngeladenin fans gak jelas gitu? Iya. Iya bagus ya. Ini contoh pasien. Ini sebenarnya pasien lagi ngomong sama dokter nih, bukan fans bola. Ini pasien. Anjing. Ya, nggak juara. Bedanya sama peringkat 6 apa ya, Dok? Dia lagi nanya sama dokter ini. Iya. Setahu gue sih si Cipeng bukan psikiater, tapi menurut gue punya adik sih psikiater, dokter jiwa. Bisa gue refer sih kalau mau ke sana ya. Bisa. Next. Dudung dan Dudung dan Maman seperti Dante Jo, Dylan dan Mila, Jack dan Rose, Romeo dan Juliet, Adon dan Hawa, mereka semua pasangan, tapi tiada yang lebih romantis dari Arsenal dan MU. 38 ini apa? Itu game itu match play. Gitu. Ini tuh domba nih ya. Terima kasih sudah mengisi hari-hari kami semua. Wah, bagus. Saya sebenarnya nggak juga sih. MU di bawah Arsenal kok jelas gitu kan di sini kan. Ini menurut gue si Erik Sopanji ini agak sama kayak yang tadi sih, siapa sebelumnya Harul Anam sama-sama. Ini 5 sama 6 ya. Ini 5 nih, ini 5 ya. 1 2 3 4 5. Ini 6. Beda gitu loh. Next. Ini beredar di mana-mana loh. Ini sih nggak jelas. Keren banget emang. Dari 2016 dari Peter Bosz ya. Gue juga bingung sih kenapa bisa botak-botak gini semua sama. Peter Bosz, Marcel Kaiser, Erik ten Hag, Alfred Schreuder. Kaiser itu sebentar doang. Tapi tetap aja botak gitu. Ini kayak dulu tuh ada ini, Menpora Indonesia tuh pasti kumisan dulu kan ada kayak gitu tuh sama nih. Dan itu patah di Menpora yang sekarang kan, karena nggak kumisan. Ini sama nih pelatih Ajax botak. Ada satu nyempil. Ini iya, lo suka dapat ini nggak sih coach? Suka beredar nggak di IG lo? Apa? Yang bukan klinik transplantasi rambut Turki itu sering lewat dulu. Nggak pernah malah, gue nggak pernah lihat, gue juga baru tahu kalau Targeted di ads Turki itu. masuk ke orang-orang kayak gini sebenarnya kan. Anda mau cakok rambut gitu kan. Next. Bentar, Arsenal Kitchen. Oh dari sini dulu ya? Dari Chelsea Indo nih emang gelut lagi. Champions of the world, you never think that Arsenal. Arsenal Kitchen dulu diajak diskusi sama Chelsea Indo di podcast. Dan saya dengan senang hati ikut mengisi. Tapi kok ya makin ke sini makin aneh aja. You chill. Tapi ya fans Chelsea rata-rata begini, di luar ada yang rasis, di sini nyerang donor darah, yang bener cuma Ega Fansuri. Wah ini emang, gue gak ngerti juga sih, si Chelsea Indo ini, apa ya, seleranya dalam bersosial media cukup Ekstrim. Cukup konfrontatif lah. Ya. Radikalis. Agak nggak penting juga gitu kan, maksudnya kenapa? Kenapa gitu, iya itu unprovoked gitu loh, unprovoked. Gitu. Walaupun kalau dilihat gini si Coach Justin sih dukung ya, Arteta coret-coret aja lo perlu kayak gitu. Enggak, gue rasa, gue akhirnya kan suka kritik Chelsea. Gue rasa mereka kesel. Tapi emang ya sebenarnya gue nggak kritik, I just tell the truth. Cuma lu nggak bisa terima aja. Buat Chelsea. Banyak yang panas. Ini si Chelsea Indo ini official fans club ya? Indonesia, oh keren. Di SC itu. CSC nih ya? Nggak apa-apa. Lu Champions of the World jaraknya 15 poin sama rank 2 di IPL. Ya nggak apa-apa sih, lo juga sama kayak tim NFL, tiap kali juara kan Super Bowl, Champions of the World gitu. Padahal yang main olahraga cuma itu aja. Ya. Sama, nggak apa-apa. Enggak, maksudnya gue tuh ngerti kalau lo bragging gitu ya, tapi bragging kan udah lewat juga gitu Dan kenapa Arsenal gitu? Ya emang nggak level lah, susah lah. Karena kagak pernah juara Eropa aja sebenarnya sih, kagak pernah juara dunia juga.
Ya udah sih, coach. Iya, tapi Spurs juga nggak pernah. Stoke City juga nggak pernah. Gue nggak lihat korelasinya gitu loh. Jadi kecuali lu merasa disaingi oleh Arsenal, ya kan, baru lu melakukan hal kayak begitu. Ada lagi abis? Oke, demikianlah akhir dari The Pangeran Justin Show. Pada kali ini kita lihat nanti siapa yang jadi juara Eropa di akhir pekan nanti, Real Madrid atau Liverpool. Udah kan? Udah kan ya? Udah. Sampai jumpa. Dadah. Anak